Aku banting tulang di luar negeri. Suamiku malah asyik liburan ke Bali bersama wanita selingkuhannya. Aku tak terima, Mas. Ku blokir ATM MU agar kamu jadi gelandangan bersama dia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. 8 tahun Rani bekerja keras di Arab Saudi sebagai TKW demi membangun rumah tangga yang layak bersama suaminya, Bima. Ia tahan rindu, ia tahan lelah, semua demi masa depan. Tapi apa balasannya? Suaminya malah berpesta pora di Bali bersama selingkuhannya, menghamburkan hasil jerih payah Rani. Saat Rani tahu pengkhianatan itu lewat story Instagram teman, dunia Rani runtuh. Namun ia tak diam. Dengan satu ketukan jari, ia blokir semua akses keuangan Bima. Bali yang awalnya jadi surga bagi Bima berubah jadi neraka. Tanpa uang, tanpa tumpangan, bersama selingkuhannya yang manja, mereka harus tidur di emperan toko. Cerita ini adalah pembalasan perempuan yang tak lagi bisa dibodohi. Bukan hanya kisah dendam, tapi juga kebangkitan harga diri seorang istri. Saksikan bagaimana Rani meraih kembali hidupnya, menjatuhkan suami durjana, dan berdiri di puncak kejayaan. Jangan lupa klik like untuk dukung kisah Rani. Tinggalkan komen MU ya. Tim mana kamu? Rani si pejuang? Atau Bima si buaya darat? Subscribe biar gak ketinggalan update cerita selanjutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sudah lebih dari 8 tahun aku tinggal di negeri orang. Negeri yang berdebu, panasnya membakar kulit, dan bahasanya asing. Tapi kutekuni karena aku punya satu tujuan, membangun masa depan bersama suamiku, Bima. Di desa, kami dulu menikah tanpa pesta megah, hanya ada sajadah, segelas air putih, dan janji suci di bibir lelaki yang aku cintai sepenuh jiwa. Janji bahwa ia akan menungguku, menjaga rumah tangga kami, membangun dari hasil jerih payahku yang kukirim setiap bulan. Tapi siapa sangka, ternyata janji itu setipis udara. Setiap hari aku bangun pukul 3 pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikanku yang tinggal di Riyadh. Anak-anak mereka rewel, ibunya pemarah, dan bapaknya seringkali melemparkan handuk basah ke wajahku kalau ada sedikit kesalahan. Tapi aku telan semua perlakuan itu dengan senyum palsu, membayangkan Bima sedang menanti di rumah, mungkin sedang menyiram tanaman, menata dapur mungil yang kami bangun dari uangku, atau menulis pesan cinta untukku. Aku percaya. Aku terlalu percaya. Hingga suatu sore, ketika istirahat menjelang maghrib, tubuhku yang pegal ku ganjal dengan bantal tipis di sudut dapur. Aku membuka ponsel untuk sekadar melihat-lihat kabar dari tanah air. Notifikasi dari akun Instagram milik sahabat lamaku muncul paling atas. Bukan hal yang aneh, dia suka berbagi story dari Bali, tempat dia bekerja sebagai makeup artist freelance. Tapi kali ini, aku melihatnya. Wajah itu, tawa itu, tubuh itu suamiku. Suami yang katanya tak pernah bisa liburan karena sibuk di proyek bangunan. Duduk di sebuah resort mewah, bersama seorang wanita berambut panjang yang memakai bikini berwarna merah muda. Tertawa bersamanya di kolam renang. Lalu potongan story lain memperlihatkan mereka berdua duduk berdempetan di restoran tepi pantai, menyuapi satu sama lain. Satu story lagi, mereka di dalam kamar, dengan tulisan Happy Honeymoon Part 2 tanda ciuman Bali Summer Chow Plegoal. Mataku panas, tanganku menggigil, dadaku seperti ditikam berkali-kali tanpa jeda. Napasku berat.
Suara mesin cuci di belakangku terdengar semakin keras, seolah sedang mentertawaiku. Uang yang kuperas dari peluh dan darah ini, uang yang kukirim tiap bulan tanpa pernah telat, uang itulah yang mereka pakai untuk menikmati Bali. Aku duduk mematung, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Tapi tak lama, aku bangkit. Bangkit dengan seluruh kemarahan dan harga diri yang selama ini aku kubur karena cinta. Kakiku melangkah cepat ke kamar kecil, mengambil catatan rekening dan ponsel. Aku buka aplikasi mobile banking. Semua rekening atas nama Bima terhubung denganku. Semua aku kontrol, karena aku yang membuka semua tabungan. Aku yang bekerja keras, dan dia hanya penjaga rumah. Ku ketik satu persatu kata sandi. Ku klik menu administrasi. Ku masukkan nomor rekeningnya. Ku klik opsi, blokir kartu ATM. Satu persatu, aku blokir semuanya. ATM utamanya, kartu tambahan, akses mobile banking. Aku bahkan membatalkan semua limit transfer otomatis yang selama ini kulakukan. Dalam waktu 5 menit, semua akses keuangan Bima lumpuh. Kau pikir aku bodoh, Mas? Bisikku pelan, getir, seperti mengutuk seluruh rasa yang pernah kutanam. Kutatap layar ponsel. Semua selesai. Kukirim pesan terakhir ke nomornya. Selamat menikmati liburanmu. Tapi mulai hari ini, kamu dan perempuan itu akan tahu rasanya hidup tanpa uang. Jangan pernah menghubungiku lagi. Aku bukan istrimu, dan kamu bukan suamiku. Kamu adalah pengkhianat. Pesan terkirim. Tak kutunggu balasan. Aku tahu dia akan panik. Dia akan mencoba mengakses ATM dan gagal. Dia akan memaki, menyalahkan. Tapi aku sudah tidak peduli. 8 tahun aku mengurung diri di negeri orang demi kebahagiaan yang palsu. 8 tahun aku memupuk setia, sementara ia menyiramnya dengan dusta dan wanita jalang yang tak tahu malu. Aku keluar kamar, berdiri di bawah langit Riyadh yang perlahan menggelap. Tapi jiwaku mulai terang. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa bebas. Bebas dari tipu daya lelaki manis di bibir tapi busuk di hati. Bebas dari belenggu cinta yang hanya aku yang perjuangkan. Di bawah sinar lampu taman, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika mereka bisa bersenang-senang di atas penderitaanku, maka aku akan membuat mereka tahu bagaimana rasanya jadi gelandangan di negeri sendiri. Tanpa uang, tanpa tumpangan, dan tanpa belas kasihan dariku. Karena aku bukan Rani yang dulu lagi. Dan ini baru permulaan. Pagi itu di Bali, matahari baru menyembul dari balik bukit ketika suara deburan ombak memecah kesunyian pagi. Di sebuah resort mewah berkelas bintang 5 di kawasan Seminyak, seorang pria berkaos putih dengan perut mulai membuncit duduk santai di kursi malas. Tangannya memegang segelas jus jeruk dingin, dan di pangkuannya bersandar seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan kimono tipis dari kain satin yang nyaris tak menyembunyikan apapun. Mereka tertawa, tawa penuh dosa dan kepalsuan. Pria itu, Bima, terlihat bahagia, terlalu bahagia, seolah hidup tanpa beban, seolah tak punya istri yang banting tulang di negeri gurun untuk membiayai liburan ini. Sayang, malam ini kita spa lagi, ya? Di tempat yang kemarin itu. Pijatannya enak banget, aku sampai ngorok. Rengek si wanita yang dipanggil Bima sebagai Clara, dengan suara manja dan ujung jarinya menggoda dada Bima. Ya, iya dong. Kamu tinggal bilang mau apa. Semua pasti Mas turutin. Kan kamu Ratu Bali sekarang, kata Bima sambil tertawa puas, tak sadar bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Siangnya mereka ke beach club paling hits, makan seafood mahal, foto-foto, lalu kembali ke kamar hotel sambil cek akun Instagram, sesekali membalas komentar dengan emoji cinta. Clara tampak makin lekat, lengket seperti lintah, seolah yakin bahwa Bima akan jadi jalan pintas menuju kehidupan mewah. Tapi semuanya berubah sore itu. Saat mereka sedang duduk di tepi kolam, Bima menggenggam tangan Clara dan berkata, "Besok kita naik parasailing." "Ya, aku udah pesan. Aku transfer DP-nya kemarin." Clara mengangguk, manja, lalu melingkarkan tangannya ke leher Bima. "Tapi Mas, aku pengen beli dress yang kemarin kita lihat di butik itu. Yang warna silver. Boleh ya?"
Cuma 1,8 juta kok. Murah banget. Katanya sambil mencubit manja pipi Bima. Bima tertawa, mencium kening Clara, lalu berdiri. Oke, tunggu ya. Mas ambil ATM dulu. Ia masuk kamar, membuka dompet kulit hitam, mengambil kartu ATM. Dengan santai ia menuju ATM di lobi hotel. Tapi sesampainya di sana, ia masukkan PIN. Transaksi ditolak, kartu diblokir. Dahi Bima berkerut. Hah? Ia coba lagi. Transaksi ditolak, kartu diblokir. Panik mulai menggerogoti dadanya. Ia coba kartu satunya. Gagal. Coba mobile banking. Tak bisa login. Coba transfer dari aplikasi ke e-wallet. Malah muncul notifikasi. Akun tidak dapat diakses. Hubungi Chase. Napasnya mulai tak beraturan. Wajahnya memerah. Tangannya bergetar. Ini pasti error. Pasti cuma error. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sangat tidak nyaman. Seolah ada gempa kecil di dalam tubuhnya yang belum menunjukkan puncaknya. Ia kembali ke kamar. Senyumnya dipaksakan. Tapi raut mukanya tak bisa disembunyikan. Clara menatapnya dengan alis terangkat. Kenapa mas? Gagal. Bima mengangguk. Iya, mungkin jaringannya error. Ya ampun. Padahal aku udah bayangin mau pakai dress itu malam ini. Clara cemberut. Wajahnya berubah seketika. Tak lagi semanis tadi pagi. Coba mas transfer via banking aja deh. Bima mencoba membuka ponsel lagi. Gagal. Clara makin rewel. Mas, ini bukan lucu loh. Aku malu banget tadi di butik. Katanya mas yang bayarin. Masa ATM-nya error semua? Gimana ini? Bima berdiri, mencoba tenang, tapi tubuhnya gemetar. Aku gak tahu. Ini aneh banget. Semua rekeningku kayak dibekukan. Mas, jangan-jangan istrimu? Bima terdiam. Wajahnya pucat. Clara mendekat. Matanya melebar. Mas, jangan-jangan kamu belum cerai sama istrimu ya? Astaga, jadi selama ini aku jalan sama suami orang? Enggak, Clara, aku, ya kita memang belum resmi cerai. Tapi dia di Arab. Dia gak mungkin tahu aku di sini. DG. Saat itulah Bima teringat. Rani punya akses penuh ke semua rekening. Bahkan semua kartu atas nama Bima dibuka menggunakan data pribadi Rani. Ia hanya pasrah ketika dulu Rani berkata, Mas, biar aman dan rapi, semuanya atas namaku ya. Tapi tetap Mas yang pegang. Dan ia menyetujui, karena dulu ia percaya itu hal kecil. Kini, kepercayaan kecil itu menjadi hukuman paling mematikan. Ia di Bali, tanpa uang, bersama wanita yang kini mulai melihatnya dengan pandangan muak. Clara bangkit, melipat tangannya. Aku gak mau hidup miskin, Mas. Kalau ATM kamu diblokir, kamu pikir kita bisa tinggal terus di hotel ini? Kamu pikir mereka akan biarkan kita tanpa bayar? Kamu pikir aku mau tidur di perantoko? Bima terdiam. Wajahnya panik. Ponselnya kembali ia buka. Ia coba telepon nomor Rani. Nada sambung 1, 2. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia coba kirim pesan WhatsApp. Ngesetu. Ia coba buka media sosial Rani. Diblur. Lalu sebuah notifikasi muncul dari email yang tak sengaja masih login di ponsel. Pemblokiran kartu berhasil dilakukan. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Bima terduduk lemas di lantai kamar hotel. Clara mulai membereskan barangnya dengan ekspresi jijik. Aku keluar. Mas, aku cari temanku yang di Bali. Aku gak mau nginep di kamar yang sewanya belum dibayar. Jangan cari aku kalau kamu cuma bawa kisah sedih. Pintu dibanting. Bima sendiri. Dan Bali yang awalnya surga berubah jadi neraka. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya yang gelap. Dan menatap bayangannya sendiri. Seorang pria yang dulu dielu-elukan istri karena cinta, kini menjadi gelandangan emosional karena pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tahu, ia sedang dihukum oleh perempuan yang selama ini ia abaikan. Pagi di Riyadh itu terasa lebih dingin dari biasanya.
Mungkin bukan karena cuaca, melainkan karena hatiku yang sudah membeku sepenuhnya. Aku duduk sendirian di sudut dapur, menatap sepiring roti kering dan segelas teh pahit yang sejak tadi tak tersentuh. Semalam aku menangis sepuas-puasnya, bukan karena kehilangan Bima, tapi karena merasa begitu bodoh mempercayai lelaki seperti dia. Tapi pagi ini, air mata itu sudah kering. Yang tersisa hanya tekad baja dan dendam yang hangat menyala dalam dada. Aku tak lagi ingin tahu bagaimana kondisi Bima sekarang. Aku tak peduli apakah dia makan atau tidur di mana. Tapi di sudut terdalam hatiku, aku tahu betul, ia sedang menderita. Karena semua akses keuangannya sudah kubekukan. Karena semua pintu untuk kembali padaku sudah kututup rapat. Karena semua nama baik yang dulu kujaga, kini sedang kululuh lantakkan dengan tanganku sendiri. Aku mengangkat ponsel, membuka email, dan menghubungi konsultan keuangan yang dulu membantuku membuka semua rekening investasi dan tabungan keluarga. Dengan suara tegas, aku berkata, saya ingin mengalihkan semua kepemilikan atas nama saya sepenuhnya. Hapus akses atas nama suami saya. Buatkan surat legalnya. Sekarang. Tak ada keraguan dalam nadaku. Tak ada jeda dalam keputusanku. Lelaki itu sudah membuangku. Maka aku takkan beri dia kesempatan untuk pulang. Bahkan jalan pulangnya pun akan kubakar habis. Sampai tak tersisa satu pijakan pun baginya kembali. Aku kemudian membuka galeri ponsel. Kulihat satu persatu foto pernikahan kami dulu. Senyumku yang lebar, senyumnya yang penuh kemenangan. Foto ketika kami masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Tidur hanya beralaskan tikar. Memasak pakai kompor gas kecil yang aku beli dengan gajian pertama. Lalu foto pertama kami setelah rumah impian kami selesai dibangun. Hasil dari 5 tahun aku bekerja siang malam di gurun tanpa henti. Kukira saat itu dia akan berubah. Kukira dia akan belajar menghargai. Tapi ternyata, semakin kutinggikan dia, semakin dia lupa daratan. Dia melupakan bahwa semua kemewahan itu bukan hasil jerih payahnya. Tapi hasil dari tanganku yang kapalan, dari lututku yang lecet, dari pundakku yang kaku menahan beban. Kusentuh satu foto yang paling menyakitkan. Dia dan aku di depan rumah, dengan tulisan cat merah di tembok bertuliskan, kado dari istrimu yang jauh. Saat itu dia tersenyum, menggenggam tanganku. Tapi sekarang aku tahu, senyum itu palsu. Genggaman itu palsu. Semua itu hanya topeng dari seorang pria yang tak pernah berniat setia. Kuhapus semua foto itu. Satu persatu. Tanpa ragu. Kemudian aku membuka pesan terakhir dari aplikasi bank. Semua rekening berhasil dialihkan. Semua kepemilikan rumah dan kendaraan yang selama ini ada di atas namanya sudah kupindahkan secara hukum. Bahkan nomor kontak keluarganya sudah kuhapus. Aku tak mau berhubungan lagi dengan siapapun yang punya ikatan darah dengannya. Tapi aku belum selesai. Aku buka akun media sosial. Kuketik sebuah status, dan kuposting di Facebook, akun yang masih terhubung dengan teman-teman lamaku, termasuk teman-temannya. Untuk kalian yang masih percaya dengan wajah manis Bima, lihat baik-baik. Pria itu hidup dari keringat istrinya yang banting tulang di luar negeri. Dan ketika istrinya lelah dan berharap pulang ke pelukan, dia malah asyik berlibur dengan selingkuhan di Bali pakai uang istri. Tapi tenang, sekarang mereka berdua akan belajar artinya kelaparan. Karma? Bukan. Ini hadiah dari wanita yang kalian remehkan. Beberapa menit setelah kuposting, notifikasi bermunculan. Like, komentar, DM dari teman-temanku. Bahkan mantan rekan kerja Bima ikut mengirimiku pesan. Sebagian memaki Bima, sebagian meminta maaf padaku. Tapi aku tak lagi butuh belas kasihan. Aku hanya butuh keadilan, dan aku akan jadi hakimnya. Ku tarik napas dalam. Aku sudah selesai jadi korban. Aku tak mau jadi istri sabar yang terus disakiti lalu disuruh memaafkan. Aku tak mau jadi tokoh lemah dalam hidupku sendiri. Mulai hari ini, aku yang memegang kendali. Aku yang akan memutuskan siapa yang layak masuk ke dalam hidupku. Dan Bima? Ia tak lebih dari tokoh antagonis yang akan kuhabisi perlahan. Tanpa pedang, tanpa darah, cukup dengan logika dan kekuatan hukum yang kugenggam sekarang. Karena satu hal yang dia lupakan,
Perempuan bisa jadi sangat sabar. Tapi sekali dia dikhianati, seluruh jiwanya akan bangkit. Dan ketika dia bangkit, bukan hanya rumah tangga yang akan dia hancurkan, tapi seluruh harga diri dan masa depan pria itu. Bima duduk termenung di kursi tunggu Bandara Ngurah Rai, mengenakan hoodie kumal dan celana pendek yang sudah 3 hari tak diganti. Rambutnya awut-awutan, wajahnya pucat, mata sembab karena tak tidur nyenyak. Sejak Clara meninggalkannya 2 hari lalu, hidupnya seperti jatuh ke lubang hitam yang tak punya dasar. Hotel tempat ia menginap telah mengusirnya karena tidak bisa membayar tagihan. Semua fasilitas yang biasa ia nikmati kini berubah jadi mimpi buruk. Dari pria yang dulu berjalan gagah dengan kacamata hitam dan handphone mahal, kini ia jadi sosok lusuh yang nyaris tak dikenali. Ia mencoba menghubungi beberapa teman. Tak ada yang menjawab. Nomor-nomor yang dulunya selalu menyapa hangat kini malah memblokir atau hanya memberi balasan dingin. "Maaf, saya lagi sibuk." Bahkan akun media sosialnya kini penuh komentar hujatan. Ia tak tahu dari mana asalnya, tapi sepertinya semuanya bermula dari satu unggahan, status Rani. Sebuah kalimat yang menghantam reputasinya sampai ke akar, menghancurkan citranya sebagai suami sabar yang ditinggal TKW. Kini publik melihatnya sebagai suami pengkhianat yang makan dari uang istri lalu bersenang-senang dengan perempuan murahan. Di tengah kekacauan itu, teleponnya berdering. Bukan dari Rani, bukan dari keluarganya, tapi dari nomor tak dikenal yang akhirnya ia angkat dengan penuh harap. "Pak Bima." "Iya," jawabnya lemah. "Kami dari kantor hukum yang mewakili Ibu Rani Nur Afifah. Ini terkait pemberitahuan resmi. Seluruh aset atas nama Anda yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan bersama kini telah sepenuhnya dialihkan atas nama klien kami." "Hah? Apa maksudnya?" Suara Bima meninggi. "Anda tak lagi memiliki hak atas rumah, kendaraan, dan tabungan yang digunakan selama ini. Kami juga mengirimkan salinan legalitas ke alamat email dan kantor terakhir tempat Anda bekerja." "Apa? Kalian gak bisa seenaknya begitu. Itu juga milik saya. Mohon dicek dokumen-dokumen yang ditandatangani 8 tahun lalu. Semua akses berada di bawah kendali istri Anda. Anda hanya pengguna pasif. Terima kasih." Klik. Telepon diputus. Bima berdiri terguncang. Tubuhnya limbung. Ia membuka email. Ada 5 pesan baru. Salah satunya dari perusahaan tempat ia sempat bekerja paruh waktu sebagai pengawas proyek. Pekerjaan yang didapat berkat rekomendasi Rani saat ia masih di Indonesia. Subjek email itu membuat perutnya langsung mual. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Ia membaca cepat isinya. Perusahaan menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak karena tindakan tidak etis dan pencemaran nama baik, akibat viralnya informasi mengenai skandal pribadinya. Nama baik perusahaan dianggap ikut tercoreng karena fotonya bersama selingkuhan tersebar luas. Gajinya terakhir pun ditahan untuk audit. Ini gila. Ini semua kerjaan Rani. Ini semua karena dia. Ia berteriak lirih sambil menahan emosi. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan karena Rani. Ini karena dirinya sendiri. Karena ia terlalu nyaman hidup di atas pengorbanan perempuan yang tak pernah ia hargai. Perempuan yang ia hianati tanpa rasa bersalah. Ia duduk kembali, memandangi layar ponsel yang sekarat. Lalu matanya tertumbuk pada notifikasi baru, sebuah tiket. Tiket pesawat ke Jakarta. Tertulis atas namanya. Tapi pengirimnya adalah Rani Nur Afifah. Tiket itu hanya sekali jalan. Tanpa tambahan bagasi. Tanpa hotel. Tanpa sambutan. Tiket itu bukan undangan untuk kembali. Itu adalah simbol pengusiran. Rani sedang mengusirnya dari babak kehidupannya. Tepat saat itu, pengeras suara bandara mengumumkan bahwa pesawat menuju Jakarta akan segera boarding. Tapi kaki Bima terasa berat. Ia berdiri, berjalan ke arah gate dengan langkah gontai, seolah setiap langkah membawa beban dari seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Di sisi lain dunia, di Riyadh, Rani berdiri menghadap cermin. Ia baru saja menyelesaikan semua dokumen pemindahan aset, menandatangani surat cerai via perwakilan hukum, dan mengirim 1 tiket sebagai bentuk keputusan terakhir.
Bukan karena ia ingin Bima kembali, tapi karena ia ingin dia tahu, tidak akan ada yang tersisa lagi untuknya. Tidak cinta, tidak rumah, tidak masa depan. Silakan pulang, Mas, gumam Rani pelan. Tapi jangan pernah mengira aku akan membukakan pintu lagi. Dengan langkah tenang, Rani keluar dari kamar, menatap matahari Riyadh yang mulai turun, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyumnya bukan karena cinta, tapi karena kemenangan. Bandara Soekarno-Hatta terasa lebih gelap dari biasanya. Bukan karena malam, tapi karena langit muram dalam hati Bima tak kunjung reda. Ia berdiri di dekat pintu keluar terminal, membawa ransel lusuh satu-satunya yang tersisa. Wajahnya kusam, kulitnya belang terbakar matahari Bali, dan bibirnya pecah-pecah karena terlalu lama terlunta-lunta tanpa cukup air atau makanan. Ia tak tahu harus kemana. Ia bahkan tak punya cukup uang untuk ongkos taksi. Ia hanya tahu satu hal, tiket itu membawanya kembali ke Jakarta, dan sekarang dia harus bertahan sendiri. Taksi online tak bisa ia pesan. Aplikasi e-walletnya dibekukan. ATM-nya diblokir. Semua uang tunai yang ia miliki tak cukup bahkan untuk makan 2 hari ke depan. Ia duduk bersandar pada dinding terminal, menatap kosong pada pejalan kaki yang lalu lalang. Beberapa bersama keluarga, beberapa bersama pasangan, semua tampak bahagia. Dan ia sendirian. Terbuang, terhinakan. Setelah menunggu hampir 2 jam, ia memberanikan diri menelpon kakaknya, pria yang tinggal di Depok dan selama ini dikenal galak dan pendiam. Mas Irwan, ini aku. Bima. Diam. Hening. Lalu suara berat dari seberang menjawab tanpa emosi. Kau butuh apa? Aku di Jakarta. Baru sampai dari Bali. Aku gak punya tempat tinggal. Mas, bisa aku numpang di rumah sebentar? Sampai aku cari kerja. Aku cuma butuh 1-2 minggu. Hening lagi. Lalu, kau pikir rumah ini tempat singgah gelandangan? Setelah kau permalukan keluarga kita, masih sempat minta tolong. Bima, nama kita viral di Facebook. Ibumu nangis setiap hari. Kau tahu itu? Tetangga kiri kanan ngetawain kita. Kau main perempuan, bikin istri kerja di Arab kayak sapi. Lalu viral? Hebat, kau. Mas, aku salah. Aku tahu, tapi aku gak punya siapa-siapa lagi. Dan itu bukan urusanku. Kau sudah bukan bagian dari keluarga ini sejak kau hancurkan nama kita. Jangan pernah datang ke rumah. Jangan pernah seret kami lagi dalam aibmu. Klik. Telepon mati. Bima menatap ponsel yang layarnya buram oleh air matanya sendiri. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa betul-betul sendiri. Dengan langkah lunglai, ia keluar dari terminal. Menumpang bus bandara murah yang hanya bisa ia bayar dengan mengais koin recehan sisa dari tas kecilnya. Tujuannya? Tak tahu. Ia turun di stasiun kecil di daerah Jakarta Timur. Duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk sambil menunduk dalam. Tak lama kemudian, suara sumbang dari sekelompok remaja yang sedang nongkrong membuatnya menoleh. Lu lihat gak? Ini tuh yang viral tuh. Suami buaya yang dibiayai istri TKW terus malah ke Bali sama selingkuhan. Hah? Itu yang diblokir ATM-nya, kan? Gila, malu banget sih. Laki-laki gak tahu malu. Wah, jangan-jangan ini orangnya. Bro, mirip banget deh sama yang difoto. Bima menunduk dalam. Nafasnya tak beraturan. Ia bangkit dan melangkah pergi sebelum mereka sempat mengambil foto. Setiap langkahnya bagai pukulan di dadanya sendiri. Ia tak pernah menyangka hidup bisa sejatuh ini. Dulu ia dikelilingi teman, keluarga, istri yang mencintainya, uang dan rumah. Kini, bahkan tempat berteduh pun tak punya. Bahkan nama keluarganya sendiri menolaknya. Dan ironisnya, semua ini bukan ulah orang lain. Ini murni hasil tangannya sendiri. Sementara itu, jauh di Riyadh, Rani menerima kiriman foto dari temannya yang bekerja sebagai pramugari. Foto Bima di terminal, duduk sendiri, kepala tertunduk, ransel kecil di kakinya. Rani hanya menatap foto itu sebentar.
lalu menghapusnya. Ia tak butuh bukti penderitaan Bima untuk merasa puas. Karena ia sudah tidak merasa apa-apa. Tidak senang, tidak kasihan, tidak rindu, tidak marah. Ia hanya tahu satu hal. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri karena pernah percaya pada cinta palsu. Dan kini hidupnya baru akan dimulai. Tanpa beban, tanpa suami yang menyakitinya, tanpa masa lalu yang mengikat. Karena luka yang dulu ia bawa kini sudah menjadi baju zirah. Malam itu, saat semua tenaga terasa sudah terkuras habis oleh pekerjaan yang tak kenal ampun, aku hanya ingin merasakan ketenangan sejenak. Mataku sembab, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena sejak kemarin hatiku dicekik kecurigaan yang tak kunjung reda. Sebuah insting, naluri istri yang terus berbicara dalam batin, ada yang tidak beres. Dan seperti digerakkan oleh tangan Tuhan sendiri, jemariku membuka aplikasi Instagram yang sudah lama tak kubuka karena aku sibuk mencari uang halal di negeri orang. Jantungku serasa dicabik-cabik saat melihat notifikasi mention di sebuah story. Seseorang, yang ternyata mantan teman sekolah suamiku dulu, membagikan ulang video yang memperlihatkan pria yang sangat aku kenal tengah duduk di sebuah beach club mewah di Bali. Tubuhnya bersandar santai di sofa empuk, mengenakan kemeja putih yang dulu kubelikan sebagai hadiah ulang tahun, lengkap dengan kacamata hitam, dan sebelah tangannya merangkul mesra seorang wanita yang jelas-jelas bukan aku. Tanganku bergetar saat menyentuh layar ponsel. Tak bisa kupercaya apa yang sedang kulihat. Wanita itu mengenakan bikini merah terang, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang tergerai, dan dia tertawa keras sambil menyuapi suamiku potongan buah dari nampan besar yang terlihat seperti hidangan VIP. Astaga, ya Tuhan, itu kan uangku, uang hasil kerja Rodi siang malamku. Air mataku jatuh tak tertahan lagi. Tapi bukan karena sedih, bukan karena luka, tapi karena marah, terhina, terinjak-injak. Aku bekerja mati-matian di pabrik elektronik Jepang, berdiri 12 jam per hari, lembur tanpa jeda, makan seadanya. Menahan rindu anak dan keluarga demi satu hal, membangun masa depan bersama suamiku yang kukira setia. Tapi apa balasannya? Dia justru berpelesir ke Bali dengan wanita murahan, memakai uang yang kutransfer tiap bulan lewat ATM-nya. Teganya kamu, Roni, bisikku pada layar ponsel. Tangisku tersendat oleh sesak di dada. Aku geser layar ke kanan. Ternyata bukan hanya satu video. Ada banyak. Mereka berdua naik helikopter, dinner di atas kapal pesiar, berenang berpelukan di villa privat yang biayanya pasti lebih dari separuh gaji bulananku. Semua itu adalah hasil kerjaku, hasil keringatku. Aku langsung ambil laptop dan membuka email perbankan. Mataku menyipit, memeriksa mutasi rekening yang tersambung dengan kartu debit suamiku. Dalam sebulan, dia menarik dana hampir 40 juta rupiah. Dan yang membuatku lebih hancur, dia bahkan membeli tas branded untuk wanita itu. Di catatan transaksi tertulis, LV Butik Jakarta, 21 juta. Demi Tuhan, aku tidak bisa diam lagi. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan atas kepercayaan dan pengorbanan seorang istri yang mempertaruhkan harga diri dan nyawanya di negeri orang. Tanganku menggenggam ponsel erat. Dengan cepat, aku masuk ke aplikasi bank dan memilih menu pemblokiran kartu. 1 klik, 2 klik, dan selesai. ATM itu sudah tidak akan bisa digunakan lagi. Kepalaku tertunduk, namun kini bukan karena pasrah, tapi karena puas. Ada sedikit rasa keadilan yang mulai kuhirup. Aku ingin dia tahu rasanya ditelanjangi nasib. Rasakan Mas. Rasakan bagaimana rasanya tidak bisa beli apapun di tengah pulau wisata mahal. Rasakan bagaimana rasanya jadi pria tak berguna di hadapan wanita selingkuhanmu. Aku ingin dia tahu, wanita itu hanya mencintainya saat dia punya uang. Dan sekarang, rasakanlah hidup seperti sampah di pinggir pantai mewah. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nama pengirim pesan, Roni suamiku. Isinya hanya, sayang, ATM aku kenapa gak bisa dipakai ya? Tolong dong bantu. Aku lagi sama klien penting. Basic. Aku tersenyum sinis. Klien penting? Iya. Wanita itu?
Kupandangi lama-lama layar itu. Lalu kubalas satu kalimat yang sangat pendek namun sangat menampar harga dirinya. Selamat jadi gelandangan di Bali, Mas. Selamat tidur di trotoar bersama wanita yang hanya mencintaimu karena dompetku. Setelah itu, aku blokir nomornya. Tak ada lagi penyesalan. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah satu tekad. Aku akan terus berdiri, dan aku akan pastikan pria yang telah mengkhianatiku tidak akan pernah bisa berjalan tegak lagi setelah ini. Sayang, Maya, tolong jangan tutup. Ini aku, Riko. Suaranya terdengar lelah, parau, dan nyaris seperti merintih. Tapi aku hanya diam. Bahkan napasku kutahan agar ia tak bisa membaca emosi apapun dariku. Aku nggak bisa tarik uang. Kartu ATM-nya error, semua dompet digital juga clogged. Tolong, ini darurat. Aku bahkan nggak bisa bayar kamar hotel. Security-nya ngusir aku. Maya, aku tidur di Mpran semalam. Tolong dong minimal aktifkan lagi satu rekening. Kau tidur di Mpran? Aku membayangkan wajahnya yang dulu selalu angkuh memerintahku dari sofa rumah sambil main game. Kini lusuh di trotoar panas Bali. Sepanas hatiku saat tahu kau berselingkuh saat aku banting tulang di Arab. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara perempuan dari belakang. Mas, aku ngapain sih diajak ke sini kalau akhirnya kayak gini? Aku malu. Aku nggak punya uang juga. Orang tuaku nyuruh aku pulang tapi aku nggak bisa beli tiket. Ah, itu pasti pelakornya. Suara cempreng itu sama seperti yang kudengar dari voice note anonim yang dikirim teman lamaku. Bukti perselingkuhan yang membakar hatiku kemarin. Dan sekarang, si pelakor itu menangis? Menyesal? Bagus. Aku buka suara. Pelan, tapi tegas. Riko, aku sudah cukup diam. Kamu pikir aku bodoh? Aku kerja 14 jam sehari di Arab bukan buat kamu ajak main perempuan ke Bali. Kamu tahu aku hampir jatuh sakit karena kelelahan dan dehidrasi di musim panas. Tapi kamu malah pamer ke Bali di IG story teman-temanmu. Dia terdiam. Aku lihat semua. Aku pantau semuanya. Dan sekarang, kamu minta tolong? Maaf, aku bukan malaikat. Aku cuma istri yang disia-siakan. Sekarang giliran kamu yang merasakan jadi aku. Kamu dan perempuan murahanmu bisa rasakan panasnya aspal Bali tanpa uang. Toh katanya kamu laki-laki kuat. Selamat berjuang. Klik. Aku matikan sambungan. Kusandarkan tubuhku ke dinding kamar kontrakan Riyadh yang sempit ini. Tapi hatiku puas. 3 tahun aku tak pernah menangis di depan orang. Tapi hari ini aku tertawa. Puas. Tepat 5 menit kemudian, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor pelakor itu. Endeng, memohon, mengemis. Mbak Maya, saya nggak tahu dia masih punya istri. Dia bilang udah cerai. Tolong, saya cuma mau pulang. Saya malu. Kupandangi pesan itu. Lalu kuketik balasan satu kalimat saja. Selamat datang di neraka yang dulu kalian siapkan untukku. Langit Malaysia malam itu kelabu. Di balik jendela kamar kontrakanku yang sempit, aku terduduk memeluk lutut sambil menatap layar ponselku yang menampilkan notifikasi tak terbaca. Puluhan pesan dan panggilan dari nomor Indonesia yang tak kukenal. Tetapi aku tahu betul siapa pemiliknya. Nomor baru Reno. Nomor yang ia buat setelah ATM-nya kublokir dan rekeningnya kusita tanpa sisa. Suaranya dulu menggelegar di pesan suara. Mengancam, memohon, mencaci maki, dan akhirnya menangis seperti anak kecil yang kehilangannya mainan. Aku mendengus lirih. Tak ada empati tersisa untuk pria itu. Reno mungkin dulu suamiku, tapi hari ini dia bukan siapa-siapa. Bukan lagi pemilik cintaku, dan bukan pula ayah yang patut dibanggakan oleh anak kami, Reina. Yang dia banggakan hanyalah liburan mewah di Bali, memamerkan wanita jalang itu, membelikan gaun selutut untuk perempuan pelacur yang bahkan tak pantas dibandingkan dengan debu di kakiku. Dan saat uangnya habis, saat hotel menagih pembayaran, saat sopir sewaan tak mau menunggu karena transfer tidak masuk, saat itulah Reno baru mengerti siapa yang selama ini menopang hidupnya. Aku. Suara Rena mengagetkanku dari lamunan. Mama, kenapa papa belum video call hari ini? Dek,
Aku menghela napas berat. Gadis kecil itu masih terlalu polos. Papa sedang sibuk, sayang. Reina menunduk. Wajahnya murung. Tapi biasanya kalau mama kirim uang, papa langsung kirim pesan ke aku. Bilang nanti mau beli boneka Barbie kalau pulang. Aku tersenyum hambar sambil membelai rambutnya. Sekarang kita yang harus kuat. Ya, boneka Barbie-nya nanti mama belikan sendiri. Gadis kecil itu mengangguk. Lalu berlari ke kasur untuk menggambar. Aku memejamkan mata, menahan emosi yang mendesak-desak ingin keluar. Reno bukan hanya menghancurkan hatiku, tapi juga menghancurkan sosok ayah di mata anak kami. Dan itu yang paling ku benci darinya. Aku bangkit, menyalakan laptop, masuk ke portal pengiriman uang internasional. Di sana, semua transferanku tercatat rapi. Dari setiap RM yang kutabung dengan keringat dan air mata, hingga saat terakhir aku kirim 5 juta rupiah hanya 2 minggu lalu. Uang yang ternyata ia pakai untuk menyewa villa di Seminyak dan mentraktir wanita itu spa mewah. Aku mencatat semua bukti, screenshot, transaksi, histori akun. Bahkan foto-foto dari Instagram cewek itu yang masih aktif dengan caption, "My love treats me like a queen in Bali." Bodoh, sangat bodoh. Tak sadar bahwa dunia maya bisa menjadi alat balas dendam yang sempurna. Ponselku kembali berdering. Kali ini dari kontak tak dikenal. Tapi suara rengekan Reno langsung terasa jelas di kupingku. Sayang, maaf banget. Aku hilaf. Aku terjebak rayuan dia. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Aku dan dia tidur di perantoko semalam. Uangku habis. ATM MU udah nggak bisa kugunakan, kan? Tolong, aktifin lagi sekali ini aja. Aku janji pulang ke kamu dan Reina. Aku tak menjawab. Aku hanya membiarkannya menangis selama beberapa menit sebelum akhirnya dengan dingin kukatakan, "Selamat datang di dunia nyata, Reno. Dunia di mana kamu akhirnya tahu rasanya ditendang oleh kehidupan. Seperti aku dulu saat kamu biarkan aku kerja lembur sampai tulang rusukku serasa mau patah, demi menafkahi keluargamu." Dia terdiam. Aku menutup telepon, lalu masuk ke akun medsosku. Hari itu juga, aku unggah semua bukti foto, tangkapan layar, transaksi rekening, dan jejak digital pengkhianatan Reno. Aku tak tulis kata-kata kasar. Hanya satu kalimat yang kuberi di caption. Saat kau mainkan cinta demi kenyamanan sementara, ingat, tak semua wanita rela dijadikan alat. Aku kerja di luar negeri bukan untuk kau habiskan bersama selingkuhanmu. Tapi kini, giliranmu merasakan panasnya jalanan Bali tanpa uang sepeser pun. Semoga angin malam menyadarkanmu, Mas. Tak perlu waktu lama. Komentar netizen membanjiri postinganku. Ada yang mengutuk Reno, ada yang menguatkanku, ada yang bilang aku perempuan paling kuat yang pernah mereka lihat. Dan ada yang mengirimiku pesan bahwa mereka siap membantu hukum jika aku ingin menggugat. Aku tidak balas semuanya. Tapi satu hal yang kupastikan, Reno akan jadi bahan cibiran publik, dan cueknya tak akan bisa cuci tangan semudah itu. Ketika malam makin larut, aku rebahkan tubuhku di samping Reina. Gadis kecilku tertidur pulas, memeluk boneka kecil lusuh pemberian ayahnya yang dulu. Di balik kelelahan dan luka batin yang belum sepenuhnya sembuh, aku tahu satu hal pasti, aku harus terus kuat, karena aku sudah terlalu jauh untuk menyerah. Dan karena pembalasan ini, baru permulaan. Pagi yang biasanya hangat dan penuh dengan kicauan burung di Bali berubah menjadi pilu ketika Arman dan Fitri duduk terdiam di salah satu sudut taman penginapan. Rambut Fitri kusut, riasan wajahnya luntur, dan matanya sembab. Sementara Arman, pria yang dulu bersikap pongah dan merasa dunia bisa dia kendalikan, kini tak lebih dari lelaki yang kehilangan semua kekuasaannya hanya dalam semalam. Mereka berdua baru saja merasakan mimpi buruk pertama dari keputusan Sinta memblokir seluruh akses keuangan mereka. "Mas, kita harus makan. Aku udah pusing dari semalam, belum masuk makanan sama sekali." Rengek Fitri sambil memegangi perutnya. "Aku tahu, tapi mau beli pakai apa? ATM diblokir, kartu kredit gagal semua, HP juga udah nggak ada sinyal, pulsa habis. Mau minjam ke siapa di sini? Kita bukan siapa-siapa di Bali. Fitri, kita turis kere sekarang."
Arman hampir meneriakkan kalimat itu dengan frustasi. Fitri memandanginya dengan jijik yang perlahan muncul di matanya. Cinta buta yang selama ini dia klaim terhadap Arman kini diuji. Dulu dia menggoda Arman karena melihat dompetnya tebal, mobilnya mewah, dan setiap Sabtu malam bisa makan di restoran mahal. Tapi kini, mereka duduk di bangku kayu lapuk, mengais sisa roti dari saku ransel, tanpa tahu harus kemana setelah ini. Kenapa kamu bodoh sih, Mas? Gimana mungkin kamu biarkan semua uang diatur sama istrimu? Bentak Fitri. Dia istriku. Fitri, bukan orang lain. Aku percaya sama dia. Aku pikir selama ini aku pegang kendali. Ternyata dia yang lebih pintar dari yang kukira. Arman menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa kalah. Tidak oleh lelaki lain, bukan oleh bos atau perusahaan, tapi oleh perempuan yang selama ini dia remehkan, yang dia tinggalkan di negeri orang dengan alasan cari nafkah demi keluarga. Padahal, istrinya itu bekerja sampai jari-jarinya luka, berpeluh dalam dinginnya malam Dubai, membanting tulang demi mengisi dompet yang kini kosong karena ulahnya sendiri. Di sisi lain, Sinta baru saja menutup telepon dari pihak bank setelah mengkonfirmasi bahwa semua akses Arman ke dana utama keluarga resmi ditangguhkan. Ia duduk di meja kecil apartemennya, masih mengenakan seragam kerja dengan noda minyak di ujung lengan. Wajahnya lelah tapi sorot matanya penuh kemenangan. Bukan karena dia ingin melihat suaminya menderita, tapi karena ini adalah bentuk pelajaran. Pelajaran keras untuk pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Sinta membuka kamera ponselnya dan merekam video singkat. Untukmu, Mas, kamu yang selalu merasa hebat dan bisa mempermainkanku. Lihatlah betapa mudah aku menghancurkanmu. Bahkan tanpa aku harus pulang. Cukup satu klik. Selamat menikmati Bali dari sisi paling gelapnya. Dia tersenyum. Senyum dingin seorang perempuan yang sudah terlalu lama dibohongi. Senyum yang menyimpan amarah tak bersuara. Dendam yang tak tumpah dalam jeritan, tapi tajam dalam diamnya. Di Bali, Arman mencoba menghubungi rekan-rekannya. Namun, reputasi ternyata lebih cepat menyebar dibanding kabar permohonan bantuan. Teman-teman kerjanya tahu Sinta telah menjadi tulang punggung keluarga. Dan tahu pula siapa Fitri sebenarnya. Alih-alih bantuan, Arman mendapat ejekan. Wah, liburan dengan selingkuhan tapi ngemis ke temannya. Begitu salah satu balasan WhatsApp-nya yang tertinggal centang 2 abu-abu. Sementara itu, Fitri mulai mengeluh keras. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Mas. Ini bukan yang aku mau. Kamu pikir aku mau tidur di emperan warung? Hidup kayak pengemis? Aku butuh mandi, makan, skincare. Terus kamu mau aku ngapain? Hah? Mau nyolong? Mau ngamen? Mau aku jadi buruh angkut di pasar cuma buat kamu bisa facial? Kalau kamu nggak bisa kasih aku kehidupan enak, mending aku balik Jakarta sendiri aja. Aku nyesel milih kamu, tahu nggak? Kalimat itu seperti cambuk terakhir. Arman berdiri, menatap Fitri penuh kemarahan, tapi yang muncul dari bibirnya hanyalah tawa getir. Hahaha, baru juga 3 hari miskin. Kamu udah mau lari? Bagus. Pergi sana. Aku juga muak. Cuma karena wajahmu putih dikit kamu pikir kamu piala dunia. Fitri, kamu nggak lebih dari parasit. Fitri memukul bahunya dan pergi meninggalkan Arman, membawa sisa uang receh yang sempat dia sembunyikan di dompet cadangan. Arman kini benar-benar sendirian. Di pantai Kuta yang ramai, langkah Arman gontai seperti orang hilang arah. Ia duduk di bawah pohon, menatap ombak yang menggulung pelan. Entah mengapa, kini suara ombak itu tak terdengar menenangkan. Justru menyakitkan. Karena setiap desiran air mengingatkannya pada suara Sinta. Tenang, sabar, tapi dalam. Dan bila dikhianati bisa menghancurkan karang yang paling keras sekalipun. Arman menatap tangannya. Sinta, aku salah. Tapi penyesalan memang selalu datang setelah kehancuran. Dan kadang, tidak ada kesempatan kedua untuk orang yang terlalu lama bermain dengan luka orang lain.
Langit mendung menggelayut di atas Denpasar ketika hujan turun perlahan, membasahi jalan-jalan dan membuat suasana terasa semakin suram, seolah semesta ikut menjadi saksi bahwa inilah hari kehancuran bagi seorang pria yang pernah mengkhianati istri yang paling setia. Bayu, dengan tubuh lusuh, baju kusam yang mulai basah karena hujan, dan wajah yang tak lagi bersinar seperti dulu saat dia masih berpura-pura menjadi suami baik-baik, kini terduduk lemas di emperan toko yang sudah tutup. Di sebelahnya, Clara, wanita yang dulu dengan penuh bangga merebut suami orang, kini merintih dan menggigil, mengenakan gaun tipis yang tak cocok untuk cuaca hujan seperti ini. "Mas, kita harus cari tempat berteduh. Aku kedinginan," lirih Clara. Suaranya tak lagi manja seperti sebelumnya. Matanya sembab, riasan wajahnya luntur, dan rambutnya kusut tak karuan. Aku udah coba semua kontak. Clara, ATM kita diblokir semua, aku gak tahu harus ngapain," jawab Bayu lemas, pandangannya kosong. Sisa uang tunai yang mereka miliki habis kemarin sore, dan semua kartu perbankan, dompet digital, bahkan akses ke rekening perusahaan kecil Bayu yang dulu dibiayai Lestari, semuanya tak bisa diakses lagi. Sementara itu, jauh di tanah gurun tempatku bekerja di luar negeri, aku duduk di dalam kamar kecilku, memandangi layar ponsel yang menampilkan saldo rekeningku yang kini penuh dan bersih dari aktivitas mencurigakan. Aku memegang segelas teh panas sambil memandangi hujan pasir di luar jendela kecilku, dan bibirku tersenyum kecil. "Sekarang kamu tahu rasanya, Mas. Rasanya ditinggalkan, dikhianati oleh kenyamanan. Rasanya jadi manusia yang tidak dianggap, yang harus meminta-minta demi bertahan hidup," gumamku pelan. Bayu dan Clara kini berpindah-pindah tempat, tidur dari trotoar ke pelataran minimarket, mencoba mengemis simpati dari orang yang lewat. Tapi siapa peduli? Dua manusia dewasa dengan koper branded yang kini mulai kotor dan tak berdaya, hanya tampak seperti pasangan turis gagal yang kehabisan uang dan kehilangan arah. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli bahwa mereka dulu pernah bersenang-senang dengan uang hasil jerih payah orang lain. Clara mulai menangis malam itu ketika perutnya mulai mules kelaparan. Bayu tak sanggup lagi melihat wajahnya sendiri di cermin toilet umum. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Tapi bagiku, ini baru permulaan. Keesokan paginya, media sosial mulai panas. Seorang pejalan kaki yang mengenali Bayu, mantan manajer yang dulu terkenal dengan gaya hidup mewah dan pencitraan suami romantis, mengunggah foto dirinya dan Clara yang tidur berselimut kain bekas di trotoar. Dulu pamer makan malam romantis di Bali, sekarang makan sisa di kotak nasi bungkus pinggir jalan? Karma emang gak nunggu lama. Komentar mengalir deras. Netizen mulai membandingkan wajah lelah Bayu dengan foto-foto lamanya yang memeluk Clara di pinggir kolam renang Hotel Bintang 5. Sementara itu aku, di sela-sela pekerjaanku di restoran Timur Tengah tempatku bekerja, membaca komentar-komentar itu sambil menyantap makan malam dengan teman-teman seperjuangan. Mereka semua tahu kisahku. Mereka tahu bahwa aku pernah hampir kehilangan segalanya karena terlalu percaya pada cinta yang salah. "Tari, kamu yakin gak mau laporin mereka ke polisi juga soal penipuan uang?" tanya Muna, teman sekamarku. Aku menggeleng. "Belum waktunya. Biarkan mereka rasakan dulu jadi orang kecil. Rasakan dulu kelaparan yang dulu aku tanggung saat mereka bersenang-senang. Rasakan dulu tidur tanpa atap yang dulu aku jalani demi kirim uang ke rumah." Tapi aku tidak tinggal diam. Aku sudah menyiapkan langkah berikutnya. Dan kali ini, bukan hanya untuk membungkam mereka, tapi untuk membuat mereka sadar bahwa harga sebuah pengkhianatan tak pernah murah. Malam itu, aku kirim email ke kantor Bayu yang masih ada di Jakarta. Semua bukti transfer, penyalahgunaan uang TKI yang diklaimnya sebagai hadiah kerja keras, semua kwitansi hotel, tiket pesawat untuk dia dan Clara, aku lampirkan dalam satu file besar. Aku tidak perlu banyak berkata-kata. Fakta akan berbicara. Biarkan kantor, kerabat, dan dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Dan ketika pagi datang, akun media sosial Bayu yang dulu penuh dengan foto-foto mesra dan kutipan bijak tentang cinta, mendadak hilang. Semua followersnya bingung. Tapi aku tahu itu karena dia tak sanggup lagi menanggung malu. Aku memandangi langit gurun dari atap gedung asrama tempatku tinggal.
Matahari mulai muncul perlahan dari balik horizon. Hariku masih panjang, tapi setidaknya aku sudah mulai menata ulang hidupku. Dan mereka? Biarkan mereka menapaki jejak penderitaan yang dulu mereka ciptakan untukku. Jalan masih panjang, Mas. Clara, ini baru pelajaran pertama. Sore mulai menjelang di Denpasar. Hujan rintik yang awalnya hanya membasahi dedaunan pelan-pelan berubah menjadi deras, menghantam atap bangunan dan dedaunan dengan irama keras yang memekakan. Namun bukan suara hujan yang paling menghantui langkah Reza dan Clara sore itu, melainkan kenyataan pahit yang baru saja mereka terima dari resepsionis Hotel Bintang 5 tempat mereka menginap sejak 3 hari lalu. Maaf Pak, semua pembayaran ditolak. Kartu Anda tidak valid. Saldo kosong, ujar si resepsionis dengan nada sopan, namun tajam seperti sembilu di dada Reza. Clara menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksudnya? Tadi pagi masih bisa check-in breakfast kan? Resepsionis itu hanya mengangguk datar. Ya, tapi sistem sudah otomatis memotong biaya layanan terakhir dari kartu yang bersangkutan. Dan tidak ada dana yang masuk setelahnya. Sesuai kebijakan kami, bila dalam waktu 30 menit tidak ada pembayaran tunai, kami mohon Anda mengosongkan kamar. Kami bisa bantu hubungi taksi. Clara berbalik pada Reza dengan tatapan membunuh. Apa maksudmu ini, Reza? Ini semua rencana istrimu kan? Wanita gila itu. Reza tidak menjawab. Kepalanya mendongak ke langit-langit lobi hotel yang mewah itu. Lampu gantung kristal di atasnya tampak menyilaukan, seperti cemoohan terhadap kehinaan dirinya sekarang. Ia tahu benar siapa yang melakukannya. Ini semua ulah Amara, istrinya. Wanita yang selama ini dia abaikan dan lukai hatinya berkali-kali. Dan sekarang, ia mulai sadar betapa tajamnya luka yang telah dia tinggalkan. 3 hari lalu, hidupnya masih seperti raja. Hotel mewah, spa, sunset dinner di tepi pantai, dan pelukan hangat Clara yang memabukkan. Tapi pagi ini semuanya runtuh. Kartu debitnya tidak bisa digunakan saat akan memesan brunch. Ia pikir hanya masalah sistem. Tapi kini semuanya terungkap. Semua rekening yang biasa dia gunakan sudah diblokir total. Uang di rekening utama? Nol. Rekening cadangan? Tidak aktif. Dompet digitalnya? Gagal verifikasi. ATM diblokir. Bahkan password e-bankingnya diganti. Semua akses ke harta dicabut. Dan wanita yang menjadi dalangnya adalah satu-satunya orang yang selama ini bekerja keras ribuan kilometer jauhnya demi mereka. Amara. Amara yang setiap malam menahan rindu demi bisa kirim uang tepat waktu. Amara yang diam-diam tahu bahwa suaminya berselingkuh, tapi tetap kirim uang agar anaknya bisa makan dan sekolah. Amara yang kini menyulap seluruh kekuatan finansialnya menjadi alat penghancur paling menyakitkan. Sudah cukup main-mainnya, Mas. Begitu pesan suara terakhir yang Reza dengar sebelum nomor Amara tak bisa lagi dihubungi. Kamu mau main jadi pangeran di surga buatanmu? Nikmatilah jadi raja tanpa istana, tanpa tahta. Aku cabut semua fasilitas hidupmu. Dan aku pastikan kamu akan tahu rasanya jadi pengemis karena kamu telah membuat aku menjadi budak di negeri orang. Mulai sekarang, nasibmu kamu tentukan sendiri, bukan dari uangku. Clara mulai gelisah. Gaun tipisnya basah oleh udara dingin lobi. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus cari tempat lain. Aku nggak mau tidur di pinggir jalan, Reza. Reza tersenyum getir. Kamu pikir aku mau? Tapi semua ATM-ku nggak bisa dipakai. Uangku habis. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Clara mengernyit. Terus aku harus apa sekarang? Aku tinggalin suami asliku demi kamu. Reza, kamu janji bakal bahagiain aku. Jangan bilang kamu sengaja jebak aku demi balas dendam ke Amara. Reza tertawa hampa. Kalau memang aku berniat balas dendam, harusnya aku seret kamu ke liang kuburku sekalian. Tapi sekarang, aku bahkan gak tahu harus tidur di mana malam ini. Keduanya terduduk di bangku tunggu lobi hotel. Perlahan, satu persatu barang mereka dikeluarkan oleh staf hotel dengan raut tak simpati.
Tas koper mewah Louis Vuitton yang tadinya terlihat glamor kini tampak seperti harta gembel yang dilemparkan begitu saja. Dunia mereka terbalik dalam semalam. Liburan romantis berubah menjadi awal dari penderitaan. Sementara itu, di seberang lautan, di sebuah kamar sempit asrama TKW di Abu Dhabi, Amara menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Di layar muncul berita lokal dari Bali. Sepasang pasangan tak bisa bayar hotel, tertahan dan terpaksa tinggalkan lokasi tanpa tujuan jelas. Di foto blur yang menyertainya, Amara melihat jelas wajah suaminya duduk memeluk lutut di trotoar, di bawah payung kecil milik petugas keamanan hotel. Air mata Amara jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Ini adalah pembalasan pertama dari banyak yang akan menyusul. Langit siang di Arab Saudi terasa lebih panas dari biasanya. Tapi bukan itu yang membuat tubuhku gemetar hari itu, melainkan notifikasi panjang di ponselku, dari beberapa nomor tak dikenal dan bahkan dari nomor baru milik Aldi. Setelah berminggu-minggu bungkam, setelah kartu ATM-nya aku blokir, setelah semua rekening bersama kami kuputuskan dan semua aset yang masih bisa aku amankan dari jarak jauh kugiring kembali atas namaku, akhirnya dia menghubungiku. Tapi bukan untuk minta maaf. "Yun, kamu gila ya? Kamu tahu aku di Bali? Kamu tahu aku lagi nggak bawa cash dan kartu? Kamu tega bikin aku dan Vira terlunta-lunta di villa ini? Kami diusir. Gimana bisa kamu sejahat ini sama suamimu sendiri?" Bunyi pesan suaranya, penuh amarah dan nada menyalahkan. Aku duduk terdiam di lantai kamar asrama, mendengarkan berulang-ulang rekaman itu sambil menggenggam ponselku erat. Geli, sedih, kecewa, tapi lebih dari itu, lega. Akhirnya, karma menamparnya juga. Aldi, yang dulu dengan lantang berkata aku istri tak tahu diri karena tak memenuhi kewajiban, kini menjerit-jerit ditelantarkan oleh wanita yang ia pilih di atas pengorbananku. Dan Vira, wanita itu bahkan pergi begitu saja, meninggalkannya di Bali seperti sampah tanpa harga. Teman-teman wanita itu pun mengusir Aldi dari villa, karena tak bisa membayar tambahan biaya sewa dan konsumsi pesta yang mereka buat semalam. Ternyata Aldi selama ini dibodohi, ditipu manis, dan sekarang menuai hasil dari hidup dalam ilusi. Tak butuh waktu lama sampai berita itu menyebar ke keluargaku. Kakakku yang tahu lebih dulu langsung menelepon, tertawa terpingkal-pingkal sambil berkata, "Karma cepat ya nyampe ke mereka. Baru seminggu kamu blokir ATM-nya. Udah ngemis minta dikasihani. Gantian kamu yang pegang kendali. Yun, teruskan." Kendali. Itulah yang selama ini aku pikir tak akan pernah aku miliki dalam pernikahan ini. Tapi ternyata saat aku berani melepaskan rasa takutku, memutuskan rantai ketergantungan, dan berkata cukup, aku mulai melihat bahwa aku bukan korban lagi. Aku mulai mengambil cuti dari 2 tempat kerjaku, bukan untuk pulang, tapi untuk menyusun langkah besar berikutnya. Aku menghubungi pengacara keluarga yang tinggal di Jakarta, mengirimkan dokumen-dokumen penting melalui email dan kurir. Aku tak mau terburu-buru, tapi aku juga tak ingin menunggu Aldi pulang dan kembali meracuni hidupku. Hari itu, sambil menyeruput teh hangat di kamar asrama, aku menulis surat panjang. Surat yang nanti akan menjadi bukti kuat di pengadilan syariah. Surat yang bukan hanya rangkuman rasa sakit dan pengkhianatan, tapi juga pernyataan tegas tentang siapa aku sekarang, seorang perempuan kuat, pekerja keras, dan tak akan lagi menjadi boneka dalam rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Di akhir surat itu, aku tulis dengan tanganku sendiri, "Mas Aldi, aku bukan lagi Yuni yang dulu kau tinggalkan saat sedang berjuang di negeri orang. Aku bukan lagi istrimu yang kau permainkan dan kau bohongi. Jika selama ini aku diam, bukan karena aku tak tahu, tapi karena aku sedang bersiap. Dan sekarang, aku siap membuatmu menyesal telah melecehkan perjuanganku. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya." Aku tak kirim surat itu saat itu juga. Aku simpan dulu, karena babak baru akan segera dimulai. Dan aku ingin Aldi merasakan dulu, benar-benar tenggelam dulu di dasar kesengsaraannya, sebelum aku benar-benar menjatuhkan palu hukum atas namanya. Pagi itu, sinar mentari di Dubai begitu menyilaukan, menyinari seluruh apartemen kecilku yang sudah mulai berisi oleh barang-barang hasil kerja kerasku selama 3 tahun terakhir.
Dinding yang dulunya kosong kini dipenuhi dengan foto anakku yang kukirim ke luar negeri agar mendapatkan pendidikan terbaik. Hanya satu yang hilang di sini, suamiku. Atau lebih tepatnya, bayangan suami yang dulu aku percaya sepenuh hati. Tapi hari itu bukan hari biasa. Ponselku kembali bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kubuka dengan hati penuh rasa waspada, dan napasku tertahan. Sebuah foto muncul. Rio dan selingkuhannya sedang duduk di sebuah bar di Bali. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam, melainkan tulisan di bawahnya. Mbak, saya tidak tahan lagi. Saya pacar lama Rio sebelum dia menikah dengan Mbak. Tapi sekarang dia juga selingkuh dari saya. Dia pikir saya bodoh seperti Mbak dulu. Dia kehabisan uang, menumpang di villa temannya, dan mencuri uang saya. Ini bukti lain tentang kelakuannya. Saya minta maaf kalau baru sekarang saya buka semuanya. Tanganku gemetar membaca itu. Ternyata bukan hanya aku yang dijadikan boneka. Rio mempermainkan banyak wanita demi kesenangan pribadinya. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena amarah dan jijik. 3 tahun aku kerja di negeri orang, mengorbankan waktuku bersama anak, menahan rindu dan capek, sementara dia malah jadi lintah. Kutarik napas panjang. Sudah waktunya aku membalas lebih dari sekadar memblokir ATM-nya. Kuhubungi pengacaraku di Indonesia. Saya ingin semua aset yang atas nama saya dikunci. Sertifikat rumah, kendaraan, dan rekening. Saya juga ingin mengurus surat cerai. Saya punya bukti kuat perselingkuhan dan penipuan keuangan. Pengacaraku, Bu Rini, langsung merespons. Siap, Bu Dinda. Saya akan proses semuanya. Bahkan saya bisa ajukan gugatan balik jika suami ibu sudah menguras uang yang diperoleh dari hasil kerja ibu selama ini. Aku anggukan kepala walau dia tak bisa melihat. Saya juga mau kirimkan semua bukti perselingkuhan dia, termasuk video dan rekening yang saya cek terakhir kali. Dia bahkan beli tiket konser mewah untuk selingkuhannya pakai kartu tambahan atas nama saya. Bu Rini terdengar geram. Tenang, Bu. Kita bisa tuntut ganti rugi dan bahkan pidana. Hari itu menjadi hari bersejarah. Bukan hanya karena aku memutus secara sah hubungan dengan pengkhianat bernama suami, tapi juga karena aku menemukan kekuatanku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang menangis karena ditinggal suami. Aku adalah ibu, pekerja keras, dan wanita yang siap berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Sore harinya, aku berdiri di balkon, menatap langit Dubai yang mulai memerah. Aku membayangkan Rio yang saat itu mungkin sedang kebingungan di Bali, kehabisan uang, ditinggal selingkuhannya yang lain karena tak lagi bisa membayari villa dan makan malam mahal. Sungguh ironis. Dulu dia yang bersantai, kini dia yang mengemis. Dulu dia yang menghina, kini dia yang ditinggalkan. Tiba-tiba teleponku berdering. Nomor Rio. Lagi-lagi, kali ini ku terima. Suaranya serak, memelas. Dinda, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku salah. Aku hilaf. Kasihanilah aku. Aku diam sesaat, membiarkan dia berpikir ada harapan. Lalu dengan suara datar penuh ketegasan, aku menjawab, kau sudah menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama 3 tahun. Kau tak hanya mengkhianati cinta, tapi juga masa depan anak kita. Aku bukan Tuhan untuk mengampuni semudah itu. Tapi aku cukup manusia untuk memastikan kau belajar dari kehancuranmu. Klik. Kututup telepon. Kutatap langit dan tersenyum tipis. Ini bukan akhir. Ini permulaan dari kehidupan baruku. Tanpa beban, tanpa parasit, dan tanpa dia. Pagi itu, udara Jakarta begitu menyengat dan lembab. Di sudut kamar hotel bintang 2 yang semakin kumuh karena sudah 3 hari tidak dibersihkan, Aldi duduk menyender di dinding dengan mata merah, rambut awut-awutan, dan kantong mata yang dalam. Dinda, perempuan simpanannya yang biasanya penuh senyum dan manja, kini duduk jauh di sudut tempat tidur sambil menggerutu, memeluk tas tangannya erat-erat seolah di dalamnya ada harta terakhir yang bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Aldi, ini kita mau makan pakai apa hari ini? Tanya Dinda dengan nada yang tak bisa lagi menyembunyikan kejengkelan dan ketakutan. Gue udah gak kuat.
Lu bilang liburan ke Bali, terus nyantai di Jakarta. Tapi sekarang kita malah kayak gembel, gak bisa pulang, gak bisa ngapa-ngapain. Aldi hanya diam. Ia menatap ponselnya yang mati total. Dompet yang kini hanya berisi beberapa lembar receh ribuan, dan sebuah kartu ATM yang kini tak lebih dari plastik tak berguna. Semua aksesnya ke rekening, sumber kemewahan semu yang selama ini dia banggakan di depan Dinda, telah diblokir Maya sejak kejadian di Bali. Dan kini, efeknya mulai terasa seperti gempa susulan yang tak kunjung reda. Suara ketukan keras di pintu memecah keheningan. Duk, duk, duk. Aldi, buka pintunya. Kami dari pihak leasing motor. Sudah 2 bulan menunggak. Kalau tidak segera dilunasi, kami tarik motornya. Dinda melotot ke arah Aldi. Motor juga belum lunas. Lu bohongin gue dari awal. Aldi, katanya mobil secont yang kita sewa di Bali itu punya teman. Sekarang motor aja ternyata cicilan. Gue udah cukup sabar selama ini. Tapi kalau lu gak bisa kasih gue kepastian. Duk, duk, duk. Ketukan makin keras. Suara dari luar makin tegas. Kami hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dinda langsung panik. Berdiri dan menarik lengan Aldi. Kita kabur lewat belakang. Gue gak mau dilibatkan kalau mereka lapor polisi. Apa lu pikir gue gak panik? Din? Semua ini juga mendadak. Maya tiba-tiba blokir semua akses gue. Bahkan HP backup gue juga udah diblokir dari Google. Gue udah gak bisa akses apa-apa. Sementara itu, di luar negeri, tepatnya di ruang kerja Maya di Dubai, perempuan itu duduk tenang dengan secangkir teh hitam. Wajahnya datar, namun matanya menyimpan bara yang belum padam. Ia membaca laporan email dari pengacaranya yang mengurus peralihan seluruh kepemilikan aset yang dulu atas nama bersama kini hanya atas nama dirinya seorang. Laporan itu juga menyertakan lampiran tagihan kartu kredit atas nama Aldi yang telah ia nonaktifkan namun dengan sisa tagihan belanja Dinda selama di Bali, termasuk penginapan mewah, spa, wine dinner, dan private pool yang semuanya dilakukan pakai kartu kredit Maya yang terhubung ke rekening bersama. Tapi Maya tak lantas membayar. Ia sengaja menunggak, membiarkan Ban mengirimkan surat penagihan ke alamat KTP Aldi. Kau nikmati kemewahan dengan cara kotor, maka biar kau rasakan juga nerakanya sendiri, Mas. Bisik Maya lirih, sebelum ia menutup laptopnya dan melirik foto anaknya di meja. Kembali ke Jakarta, Aldi dan Dinda akhirnya lolos dari para penagih utang leasing, tapi hanya untuk menghadapi mimpi buruk lainnya. Begitu mereka kembali ke hotel, seorang pria berjas datang dan menyerahkan amplop bersegel. Ini surat peringatan terakhir dari pihak kartu kredit Anda, Pak Aldi. Jumlah tagihan mencapai 98 juta rupiah dan sudah melewati batas toleransi. Kami akan proses hukum jika tak ada tanggapan. Wajah Aldi langsung pucat pasi. Dinda menjerit. Semua ini karena lo. Gue nyesel ikutin lo. Ini udah gak masuk akal. Jangan teriak-teriak. Ini bukan cuma salah gue. Gue juga korban. Maya itu istri gue. Tapi sekarang dia lebih kejam dari singa lapar. Ya iyalah. Lu hianatin dia. Gue aja mau ninggalin lu sekarang. Dinda berlari keluar hotel, meninggalkan Aldi yang tak punya apa-apa lagi selain pakaian di tubuhnya dan dosa di hatinya. Ia terduduk di lantai. Matanya kosong, pikirannya berputar tentang pengkhianatan, keserakahan, dan hukuman yang kini ia jalani secara perlahan tapi pasti. Maya tak lagi membalas semua pesan. Bahkan keluarganya pun kini tak percaya padanya. Rumah yang dulu mereka tinggali sudah dalam proses balik nama sepenuhnya ke Maya. Mobil juga sudah ditarik. Tabungan kosong. Saham kecil di tempat kerja juga sudah dicairkan oleh Maya sebelum ia menghilang dari radar Aldi. Aldi kini bukan hanya kehilangan uang. Ia kehilangan wibawa, kehilangan status, kehilangan semuanya. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Di saat malam menjelang, Aldi terduduk di bangku taman dekat stasiun, mencoba tidur sambil bersandar ke tas kecil berisi pakaian kotornya. Di seberangnya, seorang pemulung menatap Iba. Bang, istirahat sini aja ya. Nanti jam 2 subuh, saya minta gantian. Aldi hanya mengangguk lemah.
Beginikah rasanya jadi gelandangan, setelah dulu bersikap seolah aku dewa. Langit senja di Riyadh tak lagi menenangkan seperti biasanya. Aku berdiri di balkon kamar majikanku, memandangi mentari yang mulai turun perlahan, seperti hatiku yang juga tengah meredup karena begitu banyak beban yang telah kupikul sendirian. 1 dekade aku mengadu nasib di tanah orang. Di bawah terik matahari gurun yang menyengat, aku bertahan. Demi suami, demi anak, demi rumah yang katanya akan kami bangun bersama. Tapi ternyata, semua hanya aku yang berjuang sendiri. Ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi video baru yang sedang viral di TikTok. Kulihat thumbnailnya. Sosok laki-laki dengan postur dan baju yang sangat familiar. Ya, itu kamu, Mas Rino. Sedang di pantai Bali. Duduk berdua dengan wanita muda bermata sipit, memakai bikini tipis, di atas kursi santai. Kamu tertawa. Wajahmu berseri. Komen-komennya ramai. Sebagian pujian, sebagian mencibir. Pantesan gak pulang-pulang istrinya. Ternyata lagi santai sama selingkuhan. Miris, suaminya TKW kerja keras di luar. Dia enak-enakan di Bali. Aku menghela napas panjang. Sudah cukup lama aku diam. Sudah cukup aku tahan semua hinaan, pengkhianatan, dan kesepian. Tapi setelah semua yang kulakukan, kamu malah menjadikanku bahan tertawaan? Tak sampai 2 menit kemudian, aku membuka aplikasi perbankan dari HP-ku. ATM yang biasa kamu pakai untuk menguras hasil jerih payahku, kupastikan tak bisa lagi kamu akses. Klik, klik, klik. Blokir. Selesai. Silakan tertawa hari ini, Mas. Tapi lihat nanti, siapa yang akan menangis besok? Beberapa hari kemudian, adik iparku menghubungiku lewat video call. Wajahnya panik, suaranya tergesa-gesa. Mbak, Kak Rino itu. Nyari kamu panik banget. ATM-nya diblokir. Dia nggak bisa bayar hotel, nggak bisa sewa mobil, bahkan nggak bisa beli makan. Dia udah kayak gelandangan di Bali, Mbak. Aku diam sejenak, lalu tersenyum dingin. Oh ya? Kenapa nggak minta tolong ke ceweknya itu? Bukannya katanya wanita kaya raya? Yang bisa bahagiain dia lebih dari aku. Mbak, dia nyesel. Dia baru tahu kalau semua rekening itu atas nama Mbak. Rumah, mobil, bahkan motor dia yang dipakai juga cicilannya atas nama Mbak. Dia nggak punya apa-apa. Mbak, dia sekarang baru sadar kalau semua yang dia banggakan itu punya Mbak semua. Kata-katanya seperti peluru yang mengenai tepat di dada. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya semua usahaku mulai mendapatkan keadilan. Aku bukan istri bodoh yang bekerja tanpa tahu arah. Aku tahu apa yang aku bangun. Dan aku sengaja menulis semua atas namaku. Karena jauh di lubuk hati, aku sudah lama tak percaya lagi padanya. Sore itu, saat aku selesai membersihkan rumah majikan, aku membuka pesan WhatsApp yang sudah tak terbuka berhari-hari. Ada ratusan pesan dari Rino. Isinya minta maaf, merengek, mengaku salah, minta kesempatan, bahkan mengancam akan bunuh diri jika aku tak menanggapi. Tapi yang paling membuatku muak adalah satu pesan terakhirnya. Aku tahu sekarang semua ini cuma kamu yang punya, tapi kan kita pasangan, harta itu milik bersama. Tanganku gemetar, antara ingin tertawa atau ingin memaki. Ku ketik perlahan. Pasangan itu bukan sekadar status di KTP, Mas. Pasangan itu saling berjuang. Kalau kamu cuma menikmati hasil tanpa ikut sakit, kamu bukan pasangan, kamu beban. Lalu kuputuskan untuk memblokirnya. Lagi, malamnya, aku berbicara dengan anakku lewat video call. Wajahnya ceria, polos, dan penuh kasih. Tak pernah sekalipun dia bertanya di mana ayahnya. Mungkin karena selama ini yang hadir dalam hidupnya hanyalah aku. Ibu yang menyuapi, menyekolahkan, dan membacakan dongeng. Bu, kapan kita punya rumah sendiri? Aku menatapnya lama. Lalu ku jawab pelan namun tegas. Sebentar lagi, Nak. Ibu sudah menabung cukup. Ibu sudah lunasi tanahnya. Kita akan bangun rumah yang besar. Bukan untuk pamer,
tapi tempat yang aman buat kamu berteduh. Tanpa ada orang yang menyakiti ibu lagi. Aku menutup video call sambil menahan tangis. Tapi untuk pertama kalinya itu bukan tangis luka. Itu tangis kemenangan. Aku sudah setengah jalan untuk keluar dari semua belenggu. Dan aku akan pastikan, sisanya akan kulalui dengan kepala tegak. Tanpa kamu, Mas. Sementara di Bali, Rino terduduk di trotoar. Berkeringat, bingung, malu, dan lapar. Wanita yang dibanggakannya kini tak lagi di sampingnya. Dia lari setelah tahu kartu ATM tak bisa dipakai. Dan dia harus bayar tagihan hotel puluhan juta. Rino sempat mencari pinjaman dari teman-temannya. Tapi semuanya menolak. Mereka bilang, "Kami bukan istrimu, Rin. Dulu kamu hina dia. Sekarang kamu minta tolong ke siapa?" Hidup memang lucu. Dulu dia bersandar pada hasil kerja istrinya. Sekarang, bahkan untuk membeli air mineral pun, dia harus mengemis. Tepat seperti yang kuinginkan. Kau rasakan sendiri sekarang, Mas. Rasakan hidup tanpa aku. Karena kamu cuma punya nama. Tapi aku punya segalanya. Langit Bali yang biasanya memancarkan semburat jingga keemasan saat senja kini tampak kelabu dalam pandangan Radit. Dulu, setiap sore yang ia lewati di Pulau Dewata adalah waktu santai di kafe pinggir pantai, ditemani suara tawa selingkuhannya, Macy. Tapi sekarang, tubuhnya menggigil di trotoar depan minimarket yang mulai menutup rolling door-nya. Ia duduk di samping Macy yang lusuh, rambutnya yang dulu selalu dicat pirang kini awut-awutan, matanya cekung tak terawat, bibirnya pecah-pecah, dan aroma tubuhnya menyengat karena beberapa hari tak mandi. "Aku gak kuat lagi, Dit." Lirih Macy dengan suara parau. "Ini udah malam keberapa kita tidur dimperan begini? Duitmu kagak balik-balik. Udah seminggu ATM-nya diblokir. Kau bohong ya? Kau memang miskin kan sebenarnya?" "Diam, Mace. Kau pikir aku bohong? ATM-ku diblokir sama Wina. Dia nahan semua akses keuangan. Bahkan e-walletku direset. HP-ku hangus kemarin waktu kehabisan baterai dan gak bisa isi ulang karena harus verifikasi pakai OTP dari kartu SIM yang udah diblokir juga." Radit menjerit, frustrasi, memukul kepalanya sendiri dengan kedua tangan. Macy menatapnya dengan tatapan penuh kecewa. "Aku nyesel ikut kamu ke Bali. Kau janji mau ajak aku bahagia, mau beliin aku villa, kasih gaya hidup mewah, tapi sekarang kita makan mie instan minta sisa dari warung." Radit memicingkan mata, menatap Macy yang tak lagi cantik seperti saat mereka pertama kali liburan ke Bali. Tubuhnya kini kurus dan ringkih. Make up yang dulu menempel tiap waktu, kini tak tersisa. Mereka berdua berubah menjadi potret nyata kehancuran, dua manusia yang kehilangan segalanya, karena keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan. Sementara itu, jauh dari Bali, di Arab Saudi, Wina sedang duduk di kamar apartemen majikannya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena terharu melihat notifikasi di layar laptopnya. Transferan ke rekening pribadinya dari hasil kerja lembur selama 6 bulan terakhir mencapai angka yang ia impikan. Ia langsung membuka aplikasi investasi dan menyisihkan sebagian untuk dana pendidikan anak, sebagian lagi untuk DP rumah, dan sisanya untuk pembelian tiket pulang. Sudah cukup, waktunya pulang membawa kehormatan dan pelajaran, gumamnya sambil tersenyum getir. Di layar lain, Wina membuka rekaman CCTV dari rumah ibunya di kampung, tempat ia kirimkan dana renovasi rumah beberapa bulan lalu. Terlihat ibunya sedang duduk santai di teras rumah baru dengan tembok biru muda, mengobrol dengan tetangga. Di sebelah rumah itu, juga terlihat motor baru, yang Wina belikan untuk adiknya agar bisa kerja ojek daring. Wina menghela napas panjang. "Semua ini aku capai sendiri, Mas, tanpa kamu, tanpa bantuanmu. Dan lihatlah, betapa jauh kamu jatuh hanya dalam waktu sekejap saat aku mencabut semua fasilitas darimu." Kembali ke Bali, Radit kini terhimpit. Ia sudah mencoba menghubungi teman-teman lamanya, tapi tak satu pun dari mereka mau bantu. Semua mengatakan hal yang sama. "Sorry ya Dit, sekarang gue juga lagi susah. Lagian, lu dulu pas senang lupa sama kita." Pernah suatu malam,
Radit coba menyelinap masuk ke villa tempat ia dan Macy dulu menginap secara ilegal, hanya untuk mandi. Namun ia dipergoki satpam dan dipukuli, lalu dilempar keluar gerbang. Macy pun mencoba merayu turis bule agar diberi uang, tapi yang ia dapat hanya cibiran dan tatapan jijik. Hidup di jalanan membuat mereka saling menyalahkan. Macy menyalahkan Radit karena meninggalkan istri sah yang bekerja keras, dan Radit menyalahkan Macy karena menggoda dan membuatnya hancur. Malam itu mereka bertengkar hebat di bawah pohon beringin di tepi pantai Kuta. Cuma karena kau terlalu nafsu, kau tinggalkan istrimu, dan sekarang lihat kita. Seperti pengemis, teriak Macy. Aku yang nafsu? Bukannya kau yang tiap hari pamer tubuh di Instagram dan rayu aku agar ajak kau jalan-jalan? Kau yang racuni pikiranku, Mace. Balas Radit kalap. Tiba-tiba suara keras mengagetkan mereka berdua. Seorang satpam pasar malam mendekat. Kalian, pergi dari sini. Jangan tidur di area ini lagi. Banyak pengaduan dari pengunjung. Kalau masih bandel, kami lapor ke polisi, ancamnya. Mereka pun terpaksa bangkit dan jalan tertatih menyusuri gang sempit yang lembab dan gelap. Macy menangis sepanjang jalan. Radit hanya diam, matanya kosong menatap langit. Mereka berdua kini hanya bayangan dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Sementara itu, di Bandara Arab Saudi, Wina melangkah dengan koper besar dan paspor di tangan. Di dadanya terselip undangan seminar bisnis dari KBRI Riyadh, tempat ia beberapa kali menjadi pembicara motivasi untuk TKW sukses. Ia bukan lagi hanya istri korban pengkhianatan, tapi perempuan yang bangkit, belajar, dan membalas bukan dengan dendam, tapi keberhasilan. Langit Bali yang biasanya cerah dan menyambut wisatawan dengan angin pantai yang hangat, kini menjadi saksi penderitaan yang tak pernah dibayangkan oleh Revan dan si selingkuhan, Winda. Mereka duduk di pinggir jalan dengan baju kusut, wajah lusuh, dan mata yang penuh kemarahan karena terus-menerus ditolak oleh penginapan, restoran, dan bahkan ojek online. ATM mereka sudah tak bisa digunakan. Kartu kredit ditolak. Aplikasi dompet digital mereka tidak bisa diakses. Semua sumber uang telah aku blokir dari luar negeri dengan tangan gemetaran karena campuran dendam dan rasa lega. Hari itu, Revan mencoba mengemis simpati dari resepsionis hotel tempat mereka sempat menginap 2 malam. Tapi pegawai hotel hanya memberi tatapan sinis. Maaf, Pak, Anda tidak bisa lanjut menginap kalau tidak melunasi tagihan 2 malam kemarin. Kami sudah berbaik hati memberikan waktu semalam untuk Anda urus, tapi tak ada hasil. Ini tempat bisnis, bukan tempat penampungan, ucap petugas itu dingin. Winda, yang biasanya tampil menantang dengan make-up tebal dan tas mahal, kini hanya memakai dress tipis lusuh yang ia cuci sendiri di kamar mandi umum. Rambutnya yang biasanya wangi salon kini lepek, kotor, dan bau matahari. Ia membentak Revan setiap jam, menyalahkannya karena tidak punya rencana cadangan. Mas, ini semua salah kamu. Harusnya kamu tarik tunai sebelum ke Bali. Gimana bisa kamu gantungin kita sama istri sahmu? Memalukan. Jeritnya sambil mendorong Revan di tengah jalan Legian, membuat orang-orang menoleh. Revan tampak kehilangan harga diri. Ia yang dulu duduk gagah di kafe mewah sambil menertawakanku kini hanya jadi laki-laki setengah sadar yang menjual jam tangan bekasnya ke pedagang kaki lima demi bisa makan nasi bungkus. Aku menyaksikan semua itu dari rekaman kamera yang dikirim temanku, Ayu, yang aku sewa khusus untuk memantau mereka di Bali. Setiap detik penderitaan mereka menjadi napasku. Setiap teriakan Winda, setiap wajah putus asa Revan, menjadi semacam penebusan untuk seluruh luka yang aku tanggung selama 3 tahun menikah dengannya. Di rumahku di Doha, aku baru saja pulang dari shift malam merawat pasien anak yang sekarat. Leherku pegal, kakiku bengkak. Tapi senyumku terbit saat ku tonton ulang rekaman Winda muntah-muntah karena makan mie instan basi yang ia dapat dari seorang pedagang yang iba. Begitu rasanya jadi aku ya, Wind, tidur di lantai, makan seadanya, berharap suamimu pulang bawa uang. Tapi ternyata dia malah berzina dengan pelacur seperti kamu. Bisikku penuh perih tapi bangga. Di bab sebelumnya, aku sudah mulai menulis buku tentang pengalamanku. Tapi di bab ini, aku tidak hanya menulis. Aku rekam semuanya.
Aku buat akun TikTok khusus dengan nama anonim dan mulai mengunggah potongan video Revan dan Winda di Bali, dengan caption, "Beginilah nasib pria yang meninggalkan istri sahnya yang bekerja sebagai TKW demi selingkuhan. Akhirnya hidup seperti gelandangan di Bali." Sinetron? Bukan. Ini nyata. Ini pembalasan. Video itu viral dalam waktu 8 jam. Puluhan ribu komentar membanjiri, menyebut Revan sebagai laki-laki tak tahu diri dan Winda sebagai perusak rumah tangga. Netizen mulai memburu akun asli mereka. Bahkan salah satu akun gosip artis ikut mengunggah ulang karena menyangka itu reality show atau prank. Tidak, ini kenyataan. Balas dendamku sekarang jadi konsumsi publik. Sementara itu, Revan mulai panik. Ia mencoba menghubungi keluarganya. Ibunya menolak, adiknya memblokir. Bahkan temannya di kantor sudah tahu semuanya dan menolak mentransfer uang setelah tahu Revan menyelingkuhi istri TKW. Nama Revan viral bukan karena prestasi, tapi karena dosa dan karma. Malam itu, ia dan Winda tidur di emperan toko di daerah Seminyak. Hujan rintik-rintik turun. Tak ada lagi senyum di wajah mereka. Winda mengigau dalam tidurnya, memanggil nama mantan pacarnya. Revan terdiam. Ia baru sadar. Istri sah yang dulu ia tinggalkan itulah yang dulu menyiapkan makanan, memijat kakinya yang pegal, membantunya bayar cicilan, dan menangis diam-diam saat tahu dia mulai berubah dingin. Sekarang, semua telah terbalik. Dan aku tersenyum. Balasku baru mulai. Satu pulau indah jadi neraka bagi mereka. Tapi belum selesai. Masih ada yang lebih menyakitkan. Masih ada satu langkah lagi, membuka seluruh aib Revan di hadapan keluarganya sendiri, secara langsung. Denting jam dinding di ruang utama rumahku di Qatar berdentang sebanyak 12 kali. Malam itu begitu sunyi, tapi tidak untuk isi hatiku. Mataku menatap layar laptop yang menampilkan berbagai berita online dari Bali. Foto-foto Fikri dan Ranti terpampang jelas, dengan tubuh lemas, pakaian lusuh, dan wajah yang tak lagi bercahaya seperti saat mereka pertama kali mengunggah foto berdua di villa mewah. Kini mereka viral karena tertangkap warga saat tidur di emperan toko, tak mampu membayar sewa penginapan, dan bahkan menjadi bahan pergunjingan warga lokal karena ulahnya yang merusak ketenangan penduduk. Tubuhku bergidik, bukan karena dingin, tapi karena amarahku telah berubah menjadi kelegaan. Segalanya berjalan sesuai rencanaku. Aku, Rania, perempuan yang dulu mereka anggap bisa diinjak-injak karena memilih bekerja sebagai art di negeri orang, kini telah membuktikan bahwa tak ada pengorbanan yang akan sia-sia. Suamiku sendiri telah merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya dalam semalam. Kabar terakhir, kartu debitnya sudah mati. ATM-nya tak bisa diakses. Pihak bank menyatakan pemilik utama rekening, yaitu aku, telah resmi membekukan akses terhadap dana apapun yang dimiliki Fikri. Aku tahu ia mengandalkan tabunganku sebagai pelampung hidupnya. Namun, semua akses sudah kuputus. Dan Ranti, wanita yang dulu berani mengunggah caption seperti, "Akhirnya, bahagia tanpa drama istri pertama," kini terlihat lusuh, tak terurus, dan dihujat netizen habis-habisan. Ternyata setelah uang habis, cinta mereka pun ikut menguap. Ranti bahkan tertangkap kamera mencaci Fikri di pinggir jalan. Tangisnya pecah ketika tahu pria yang ia kejar hanya memperalatnya demi hidup enak dari tabunganku. Aku menyaksikan semua itu dalam diam, di balik layar laptop dan secangkir kopi Arab di tanganku. Aku tak perlu membalas dengan kata-kata. Dunia telah memberiku hadiah paling manis, kejatuhan mereka yang nyata dan menyakitkan. Bahkan lebih pedih daripada kata-kata hinaanku dulu. Fikri sempat menghubungiku lewat nomor baru. Ia mengemis, memohon, berteriak, hingga menangis menyebut namaku. Aku hanya menatap layar ponselku, tak menjawab. Aku ingin ia tahu rasanya ditinggalkan, dikhianati, dan dibiarkan sendiri seperti yang dulu ia lakukan padaku ketika aku memohon agar jangan habiskan uang tabunganku di luar negeri. Ia bahkan tak membaca pesanku saat aku sakit di asrama. Sekarang, biarlah rasa itu membungkus seluruh jiwanya. Tapi penderitaan mereka tidak berhenti sampai di situ. Ranti diketahui memiliki tunggakan pinjaman online atas nama palsu yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah selama liburan.
Ketika pihak kreditur mendatangi mereka, Fikri terlibat pertengkaran sengit dan akhirnya harus ditangkap karena mencoba menghindar. Ia ditahan sementara karena menghalangi petugas hukum. Foto-fotonya tersebar di media lokal dan jadi bahan tertawaan. Aku tak pernah menyangka rencanaku berjalan sepresisi ini. Semua karena kesabaranku yang dulu mereka kira kelemahan. Padahal, itu senjata. Aku menyusun semuanya perlahan, dari membekukan rekening bersama, menghubungi pihak villa dan membatalkan perpanjangan booking, memblokir akses e-walletnya, hingga memastikan semua pembayaran kartu kredit yang dulu kami gunakan telah aku lunasi, tanpa memberinya ruang bernapas. Kini, aku hanya perlu menunggu tanggal penerbangan pulangku ke Indonesia. Bukan untuk menjenguknya, tapi untuk menghadiri undangan seminar yang mengundangku sebagai pembicara inspiratif TKW sukses yang berhasil membangun usaha sendiri dan memberdayakan perempuan di kampung halaman. Sungguh ironis. Saat aku naik ke panggung dengan sorot lampu dan tepuk tangan, Fikri terbaring di sel tahanan sementara Ranti dicemooh di sosial media dengan status "Selamat datang di realita. Akhir dari cinta buta." Kupandangi jendela kamar apartemenku di lantai 30, melihat gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Tapi di balik cahaya-cahaya itu, hatiku tak lagi serapuh dulu. Dulu, aku yang menangis di balik jendela apartemen kecil di Hong Kong, sambil menahan rasa sakit karena tahu suamiku berselingkuh. Dulu, aku yang menggigit bibir saat melihat unggahan foto mereka di pantai Bali, tertawa dengan bebas seolah dunia milik mereka. Tapi hari ini, dunia mereka sudah benar-benar runtuh. Raka dan Yuli kini tinggal di sebuah rumah petak sempit di Gang Sempit Jakarta Utara, mengontrak karena tak punya aset lagi. Semua harta yang dulu mereka sombongkan, mobil, rumah, tabungan, bahkan pakaian bermerek, lenyap. Dan aku tak melakukan semua itu dengan kekerasan. Aku hanya gunakan hak-hak hukumnya. Aku kunci akses rekening kami. Aku proses pembagian harta gonogini, dan aku tarik seluruh investasiku dari bisnis yang selama ini Raka kelola atas namaku. Aku hanya ambil kembali apa yang menjadi hakku, tapi efeknya begitu menghancurkan kehidupan mereka. Pagi itu, aku membuka pintu rumah ketika kurir mengantarkan surat. Surat dari pengacara Raka. Permintaan mediasi. Raka ingin bertemu. Ingin minta maaf, katanya. Tapi bagiku, maaf bukanlah pintu untuk kembali. Maaf hanya bentuk akhir dari luka yang disembuhkan sendiri. Dan aku tak perlu duduk bersamanya untuk memvalidasi luka itu. Namun aku tetap datang. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tak lagi di titik yang sama seperti dulu. Kami bertemu di sebuah kantor hukum di kawasan SCBD. Aku datang dengan setelan blazer warna marun, rambutku diikat rapi, dan aku bawa semua kepercayaan diriku. Sementara Raka datang dengan wajah lesu, mata sayu, dan penampilan yang jauh dari dulu. Ia menunduk, dan ketika matanya menatapku, matanya memerah. "Maaf, Nia, aku bodoh," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Kamu bukan bodoh, Mas. Kamu hanya terlalu yakin bahwa aku akan selalu di sini, menunggu dan mengerti. Tapi kamu lupa, wanita juga bisa pergi, bahkan bisa terbang jauh lebih tinggi dari yang kamu kira." Yuli duduk di sebelahnya. Perempuan yang dulu merebut suamiku dengan tawa manis dan bibir merah itu kini hanya mengenakan cardigan lusuh. Wajahnya kusam, matanya kosong. Dia tak berkata sepatah pun. Dan aku tahu, kejatuhan mereka bukan hanya finansial. Mereka juga hancur secara emosional. Mereka saling menyalahkan, saling menggigit, saling mematikan dalam diam. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Raka bekerja serabutan jadi kurir makanan. Yuli ditinggal keluarganya, karena mereka malu. Dunia yang mereka bangun dari pengkhianatan akhirnya runtuh tepat di atas kepala mereka sendiri. Aku duduk di teras rumah baruku. Rumah yang kubeli dengan jerih payah sendiri. Rumah yang tak dibangun dari air mata, tapi dari kekuatan dan keberanian untuk bangkit. Anak-anak datang menghampiriku, tertawa. Ibuku tersenyum dari jendela dapur, sambil membuat teh. Dan saat itulah aku tahu, balas dendam terbaik bukan ketika mereka menderita, tapi ketika aku sudah bahagia tanpa mereka.
Aku menulis kalimat terakhir di buku harianku, lalu menutupnya. Luka yang dulu mereka tinggalkan, kini sudah berubah menjadi senjata yang menguatkanku. Aku menang, bukan karena mereka kalah, tapi karena aku tidak memilih menjadi korban selamanya. Tamat.